Tuan Willem van Sloot tiba di tanah sejuk selatan Batavia dengan 3 hal. Jabatan baru sebagai kepala administrasi VOC, seorang istri muda dari Rotterdam, dan satu rumah besar bergaya Indische Empire yang berdiri di atas bekas ladang kopi tua. Tapi ia tidak datang sendiri. Ia membawa satu nama yang tertinggal di manifest kapal. Satu nama yang tak disebut dalam perjamuan. Sumi. Sumi bukan siapa-siapa. Bukan istri, bukan anak kandung. Hanya Nyai. Seorang perempuan Jawa dari daerah Berangkal yang dulu dipelihara ayah Willem semasa dinas. Ia dibawa seperti barang rumah tangga bersama peti-peti perak dan lampu gantung dari Belanda. Kini ia tua. Wajahnya tak semuda dulu, tapi ia masih tinggal di pavilion belakang seperti bayangan yang tidak bisa disapu keluar. Istri Willem, Anna, mencoba bersikap sopan. Ia bahkan mengajak Sumi minum teh. Tapi Sumi hanya bicara seperlunya. Ia lebih banyak diam, berjalan tanpa suara, dan setiap malam membuka lemari tua yang hanya ia sentuh, menyeka barang-barang kecil yang tidak dikenali siapapun. Bros emas, sisir gading, dan satu selendang batik sogan yang warnanya seperti darah mengering. Tidak ada yang tahu koleksi itu milik siapa, tapi pembantu muda pernah mengintip dan berkata bahwa semua barang itu dulunya dipakai oleh istri-istri Tuan Willem sebelumnya. Istri pertama mati karena demam. Istri kedua tenggelam di sumur belakang. Istri ketiga, Ibunda Anna, hilang saat badai. Tapi yang aneh, semua barang mereka ada di lemari Sumi. Willem tidak pernah menyebut masa lalu. Ia terlalu sibuk dengan dokumen dan penghitungan rempah. Tapi malam-malam di rumah besar itu mulai terasa aneh. Cermin retak sendiri. Lilin padam tanpa angin. Dan suara langkah muncul dari lantai atas yang kosong. Anna bertanya pada Willem, tapi Willem hanya berkata, "Rumah ini besar, banyak suara lama." Suatu malam, Anna mendengar suara nyanyian Jawa. Ia turun dari tempat tidur mengikuti suara itu ke dapur. Di sana, Sumi sedang duduk menghadap api kecil. Di hadapannya ada satu boneka kain tua yang digenggam seperti bayi. Anna bertanya, "Apa itu?" Sumi menjawab tanpa menoleh. Yang dulu tidak sempat lahir. Keesokan harinya, Anna demam. Badannya panas dingin. Ia mengigau dalam bahasa yang bukan miliknya. Willem memanggil tabib, tapi tak ada luka. Hanya tanda merah di lehernya, seperti diikat sesuatu. Sumi datang membawa ramuan, tapi Willem menolak. Ia menuduh Sumi menyihir. Sumi hanya tersenyum dan berkata, "Bukan saya, rumah ini ingat sendiri." Malam berikutnya, Willem terbangun karena mendengar suara seseorang berbisik di dalam lemari. Ia membuka pintu, tapi yang ia temukan hanya gaun pengantin ibunya yang seharusnya terkubur di Belanda. Ia terdiam. Anna memintanya pindah rumah, tapi Willem menolak. Ia bilang ini miliknya, semuanya, termasuk yang tak bisa ia lihat. Pada hari ke-39 sejak mereka tiba, Anna hilang. Pagi hari pembantu menemukan spray penuh darah, tapi tak ada tubuh. Jendela terkunci dari dalam. Cermin kamar pecah. Satu-satunya yang aneh, lemari Sumi terbuka, dan selendang batik sogan itu kini tak ada. Willem jatuh sakit 3 hari kemudian. Ia bicara sendiri menyebut nama-nama perempuan yang tidak dikenal. VOC mengirim pengganti,
Willem dibawa ke rumah sakit jiwa di Meester Cornelis. Rumah itu dibiarkan kosong, tapi Sumi tetap tinggal. Ia tidak diminta pergi, tidak diusir, karena tak ada yang cukup berani. Ia kini berjalan bebas di rumah besar itu, mengisi cangkir teh untuk tamu yang tak terlihat, menyeka lemari yang kini makin penuh. Orang-orang mengerai mulai menghindari jalan dekat rumah itu. Mereka bilang kadang terdengar tawa perempuan dari balkon. Kadang terlihat bayangan gaun putih melayang di jendela. Tapi yang paling sering, suara nyanyian kecil dalam bahasa yang hanya dikenal di dapur tua, nyanyian pengantar tidur yang terlalu pelan untuk anak dan terlalu gelap untuk ibu. Seorang pemuda dari Batavia pernah mencoba menyewa rumah itu. Ia seorang pelukis, ingin menangkap cahaya sore dari balik jendela barat. Ia tinggal 2 malam, lalu pergi tanpa lukisan. Katanya ia melihat perempuan tua berdiri di ujung tangga. Wajahnya tidak jelas, tapi tangannya memegang bros emas dan matanya mengalirkan air hitam. Lama setelah itu, rumah besar itu dijual ke tangan Tionghoa kaya. Tapi mereka hanya bangun pagar, tak pernah masuk. Mereka tahu dari pekerja kebun bahwa ada lemari yang tak bisa dibuka, dan bahwa setiap malam Jumat, bunga Kamboja tiba-tiba jatuh di depan pintu, meski tak ada pohon Kamboja di halaman. Sumi meninggal diam-diam. Tak ada upacara, tak ada nisan. Hanya kain kafan yang dibungkus tipis dikubur oleh pembantu tua yang tak tahu asal-usulnya. Tapi lemari itu tetap ada. Dan setiap beberapa tahun, satu benda baru muncul di dalamnya. Bros baru, sapu tangan, atau kalung dari Belanda yang tak dijual di Hindia. Orang-orang mulai menyebutnya Nyai Mangerai. Sebutan itu menggantikan nama lamanya. Ia bukan hantu yang menampakkan diri, tapi hantu yang tidak pernah pergi. Hantu yang duduk bersama cangkir teh sore hari, hantu yang merapikan rambut tamu perempuan, dan kadang hantu yang menyimpan barangmu meski kau belum mati. Kini kawasan itu jadi ramai. Jalur kereta dibangun, rumah-rumah baru tumbuh. Tapi orang tua yang tinggal di sekitar stasiun tahu satu hal. Jika kau mencium bau kenanga padahal tidak musim bunga, jangan balik badan. Dan jika kau lewat depan rumah besar itu dan melihat pintu setengah terbuka, jangan mampir meski ada yang mensilahkan masuk. Karena siapapun yang masuk akan meninggalkan sesuatu, bukan nyawa, tapi kenangan. Dan kenangan itu akan masuk ke lemari, diseka tiap malam, dan diberi nama baru oleh Nyai Sumi, yang tak butuh tubuh untuk terus tinggal selama rumah itu masih berdiri, dan dendam masih punya kursi untuk duduk diam.